Shalom, selamat datang di Geek Podcast atau Garis Good. Bersama Ko Hendy, mari kita bahas tentang keluarga. Saya ingin bagikan tentang bagaimana keluarga itu adalah tempat latihan iman. Latihan ya. Kan pengenalan akan Tuhan, kalau kita lihat dari sejarah Tuhan kan pakai keluarga. Betul. Nah, kita juga lihat bahwa keluarga adalah tempat pengenalan akan Tuhan terbaik. Kita harus bawa, kalau kita membawa orang lain kenal Tuhan, harus mulai dari keluarga kita. Betul. Nah, caranya menghidupin itu. Mengandalkan Tuhan, betul-betul menghidupin. Nah, ini pengalaman saya. Pengalaman masing-masing orang kan beda-beda. Kesaksian. Saya dari awal itu belajar mengajar anak-anak itu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sekolah, ajar mereka doa. Kalau mau pergi sekolah, terus kalau mau ujian misalnya, doa ya, kalau kalian mau ujian, aja doakan mereka gitu. Walaupun kadang tidak tiap hari ya, tidak tiap hari, tapi dorong mereka melakukan seperti itu. Setidaknya sudah ada budaya yang ditanamkan. Iya, betul. Contoh ya, mereka mau beli sepatu. Walaupun kadang ada uang untuk beli sepatu, tapi kan ada uang itu untuk yang lain, ada posnya. Nah, saya bersyukur sih, saya tidak berlimpah-limpah. Tapi berlimpah di dalam Tuhan. Ya, itu yang penting. Tapi saya bersyukur karena segala sesuatu saya harus, itu menjadi suatu keharusan bagi kami untuk bijak mengatur keuangan. Betul. Nah, dalam kebijak mengatur keuangan ini, anak-anak kan kadang-kadang gini, Pak mau beli sepatu, doa ya, doa Tuhan, kalau Tuhan mau pasti tersedia. Ajak mereka berdoa, doakan mereka. Lalu saya bilang, nanti kalau ada berkat sejumlah gini berarti untuk itu. Gitu. Nah, suatu hari waktu ada berkat sejumlah itu, saya tahulah bahwa itu untuk mereka. Gitu. Dan saya konsisten. Saya ngomong gitu, saya lakukan. Contoh harus komitmen ya. Contoh satu kali anak saya mau masuk di salah satu sekolah. Dan kebetulan sekolah itu menurut saya cukup mahal ya, untuk bagi kami. Tapi saya belajar dari awal itu, dari kecil, ada dari kakak-kakak mereka, ini anak ketiga yang ngomong. Kakak mereka selalu saya ceritakan waktu bagaimana Tuhan terlibat, Tuhan tolong, Tuhan lakukan terobosan. Saya cerita sama mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kisah begini. Suatu hari anak saya masuk itu sekolah, karena menurut saya sekolah itu mahal. Saya bilang sama dia, "Nak, sekolah itu mahal." Ya. Kau berdoalah, kalau Tuhan menghendaki ya memang Tuhan akan sedia. Toh? Saya selalu bilang sama mereka, jangan andalkan papa punya keterbatasan, tapi Tuhanmu itu tidak terbatas loh. Betul. Saya ajarin mereka begitu. Lalu satu kali ini betul dia doa, dia sampai serius sekali dia doa. Nah, satu kali dia perhatikan itu ada waktu pendaftaran sekolah, kan ada early bird-nya. Nah, persis tanggal early bird-nya dihafal. Saya ingat waktu itu early bird-nya itu hari Minggu. Persis hari Minggu early bird-nya. Nah, dia kejar saya. "Pak, jangan lupa besok." "Oh iya, nanti kalau ada berkat." Nah, waktu itu kebetulan berkat enggak ada gitu. Nah, ada sih tapi untuk yang lain ya, bukan untuk sekolah. Entah kenapa berapa hari sebelumnya itu tiba-tiba ada yang panggil untuk isi acara. Lalu saya datang isi acara itu, pulang dapat berkat. Kadang ada yang dapat berkat ya. Nah, waktu dapat berkat itu, kami keluarga pergi makan gitu. Selesai makan, anak itu tanya lagi, "Pak, jangan lupa sebentar, nanti kalau ada berkat." "Ada kan sebentar, ada kan tadi." Terus saya hitung, jumlahnya persis dengan yang untuk daftar itu. Wah, jumlahnya persis tanpa kurang Rp1 pun. Begitu. Dan tahulah saya berarti memang untuk dia. Saya langsung ajak dia pergi ke sekretariat sekolah waktu itu, lalu kita daftar, dan uang itu langsung nol lagi, gitu. Tapi saya harus komitmen, gitu, bahwa ini untuk dia, gitu. Dan dari sanalah dia bertumbuh dalam mengenal dan mengandalkan Tuhan. Nah, contoh lagi satu kali ada anak saya yang paling besar. Anak saya kebetulan yang paling besar sekarang melayani di salah satu badan misi di Bali. Suatu kali anak ini mau pergi, sudah tugas sekolah di sana, dan mereka dapat untuk outreach-nya nanti. Mereka habis sekolah sekian lama itu mereka harus outreach, praktek pelayanan. Nah, praktek pelayanan waktu itu mereka berdua dia dapat di Thailand. Dan waktu itu biaya cukup besar. Nah, bukan Thailand, Myanmar. Nah, biaya cukup besar. Saya nggak punya duit yang cukup untuk itu.
Nah, kami karena itu masih jauh hari diberitahu, kami bilang kita coba cicil ya, saya coba cicil. Saya ingat cicil saya itu masih sangat jauh, 10% pun tidak sampai. Gitu. Uang tidak ada lebih-lebihnya gitu, karena kan masih ada adiknya 3 yang sekolah. Nah, tapi karena saya biasa ajar mereka libatin Tuhan, mereka juga serius gitu. Tidak takut bermimpi. Berani bermimpi karena menurut mereka Tuhan saya lihat selama ini menolong kita keluarga. Dia mampu melakukan apapun. Ini pasti juga Tuhan mampu gitu. Jadi satu kali, tapi ya namanya juga manusia ya. Kalau time limit sudah semakin dekat, kita lihat kalender, kita lihat jam, hati juga sudah mulai berdebar-debar kan. Nah, satu kali saya ingat sekali tuh, time limitnya kalau tidak salah tinggal 3 hari. Bukan 3 hari, 1 minggu. Anak ini mulai kejar saya. Nah, waktu itu kejar saya bilang, iya nanti nak kalau ada, doakan, kita doa sama-sama. Tinggal 3-4 hari. Tiba-tiba dia hubungin lagi, Pak bagaimana ini Pak? Saya dalam kondisi itu saya juga bingung, karena keuangan memang waktu itu sangat pas-pasan. Tiba-tiba muncul seperti Roh Kudus kayak dorong dalam hati saya mengingatkan, bapakmu dengan bapaknya itu sama. Saya langsung kaget, ya Tuhan. Benar, karena selama ini saya mengandalkan papaku di sorga. Papanya dia juga kan papa di sorga. Hanya saya otomatis saya ngomong, nama anak saya itu Kesia. Kes, papamu dengan papaku itu sama. Bapak kita di sorga. Papa ngandalkan dia selama ini. Oleh sebab itu, kau jangan ngandalin papa. Papa kan berusaha nak, sebagai papamu, papa kan berusaha. Tetapi kalau kau andalin sekedar papa, kau cuma bisa terbang setinggi papa. Tapi kalau kau andalin Bapa di sorga, dia kan tak terbatas. Dia bisa bahkan bawa kau terbang kemanapun. Dan akhirnya, tahu enggak? Sehari setelah itu, mereka mengadakan malam misi di satu tempat. Tiba-tiba ada berapa orang yang tiba-tiba digerakkan Tuhan. Itu langsung lunas punya dia. Langsung lunas. Dan itu saya bilang masih 20 jutaan lebih, saya baru 10 nggak sampai 10%, 10% adalah 10% ada. Sisanya itu Tuhan. Luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi gini, kan mereka itu satu tim loh. Satu tim ini harus lunas semua. Kalau 90% lunas, masih ada 1 orang belum lunas, itu dianggap tim ini gagal. Tidak pergi? Tidak pergi, disuruh bergumul ulang. Berarti kamu salah cari. Kalau tempat itu memang tempat yang Tuhan rencanakan, pasti Tuhan siapin. Pasti Tuhan siapin. Gitu. Hanya mereka bergumul, time limit tinggal 1 hari. Tiba-tiba ada 1 orang ketok-ketok pintu di sekretariat yayasan mereka. Orang ini langsung bilang gini, Bu, tadi saya dari pantai, kebetulan daerah Jimbaran, saya dari pantai. Terus kami lewat di depan yayasan ini, kami lihat tiba-tiba saya itu tergerak lihat ke sini. Waktu saya lihatnya tuh hati saya tuh kok gelisah ya, pingin seolah-olah memberi taruh di sana nyumbang sesuatu gitu. Dan di hati saya tuh nilainya tuh 5 juta. Dia sudah jalan jauh gitu. Tiba-tiba karena gelisah luar biasa dia balik. Dia ketok, dia titip. Saya titip ya, saya nggak tahu untuk siapa. Pertama dia tanya dulu ini apa sih, terus titip. Selesai dititip, leader-leader di sana tanya, tim yang kurang 5 juta siapa? Tim anak saya. Ada 1 orang anak memang kurang 5 juta. Pas. Jadi besoknya berangkat. Luar biasa. Memang kalau kita mengikuti sesuai dengan yang Tuhan suruh, Tuhan pasti mencukupi. Iya. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Iya. Jadi mereka dari kecil terbiasa melihat bahwa memang Tuhan itu nyata. Mereka udah biasa lihat. Iya. Tuhan itu memang bisa diandalkan. Saya perlu bergantung sama Tuhan tiap hari. Makanya anak-anak ada apa-apa, doa dulu. Jadi mereka terbiasa tahu bahwa saya keluar rumah pun saya butuh Tuhan nih. Jadi itu budaya yang kita perlu bangun dari kecil. Dan itu tanggung jawab kita di keluarga. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai semua pribadi dalam keluarga. Gitu. Saling mengingatkan. Ya. Saya ingat sebelum saya lupa lagi. Di dalam keluarga kan kalau menurut Alkitab kan ada namanya tugas tanggung jawab itu saling menjaga. Oh ya? Iya. Masih ingat waktu kejadian Kain dan Habel? Kain kan bunuh adiknya Habel tuh. Betul. Tuhan tanya, Kain di manakah engkau? Dia bilang gini, apakah aku penjaga adikku? Dia langsung tertuduh. Ya memang dia penjaga adiknya. Itulah keluarga.
saling menjaga kan. Harus saling menjaga ya. Nggak bisa dalam keluarga saya mau jaga diri saya sendiri, senang-senang sendiri, enggak. Keluarga itu bersama. Keluarga itu komunal, bersama-sama. Senang sama-sama, Duka. bertumbuh sama-sama, duka, nikmat, ya rasakan sama-sama. Rasakan sama-sama. Dari kalau anggota keluarga kita lagi susah, ya jangan tepuk-tepuk tangan di sampingnya lah. Ya. Kalau kita bukan bilang ikutlah menangis dengan orang yang menangis kan, ya ikutlah tertawa dengan orang yang tertawa. Itulah keluarga. Terima kasih Pak Ko Hendy atas waktunya pada hari ini. Waktu kita udah lumayan dan saatnya Nggak rasa ya. rasa. Memang kalau berbincang-bincang dengan tentang Tuhan itu, bagaimana Tuhan ada di kehidupan kita itu mungkin bisa berhari-hari kayaknya nggak selesai-selesai topiknya Pak ya. Betul. Wih. Terima kasih viewers sudah menonton podcast kami dan di mana kami dapat berbicara tentang keluarga, betapa pentingnya keluarga, peran keluarga di dalam kehidupan dan di mana keluarga itu adalah tempat training untuk kita semua supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengenal Tuhan lebih di dalam keluarga. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali. Bye bye.